Menurut Football Daily, Brighton and Hove Albion selangkah lagi akan mendatangkan James Milner. Gelandang Liverpool telah menjadi pelayan yang hebat untuk Liverpool selama bertahun-tahun, tetapi kemungkinan akan berpisah dengan klub di musim panas dan Brighton memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Milner bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2015 dari Manchester City. Dia telah menjadi bagian penting dari kesuksesan mereka selama bertahun-tahun. Dan terlepas dari usianya, ia tetap menjadi pemain penting bagi tim asuhan Jurgen Klopp. Pemain berusia 37 tahun itu telah tampil lebih dari 320 pertandingan untuk klub asal Merseyside tersebut dan telah terlibat dalam 72 gol, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 46 assist. Sejauh menyangkut musim yang sedang berlangsung, mantan pemain Manchester City itu telah tampil dalam 38 pertandingan, tetapi telah hanya berada di lapangan selama lebih dari 1.100 menit. Menurut Gazzetta dello Sport via Sport Witness, Newcastle United telah menanyakan tentang Denzel Dumfries menjelang jendela transfer musim panas. Eddie Howe ingin bek sayap berusia 27 tahun itu bergabung dengan skuadnya dan memberikan persaingan di posisi tersebut. Inter Milan sendiri akan menjual beberapa aset berharga mereka di musim panas. Klub asal Italia saat ini sedang dikacaukan dalam masalah keuangan dan harus mengumpulkan 100 juta euro untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Laporan terbaru mengatakan mereka tetap tidak tertarik untuk menjual Lautaro Martinez sehingga beberapa pemain lainnya bisa keluar dari klub. Dumfries bisa menjadi bagian dari daftar itu dan Inter Milan berharap mendapatkan dana penjualan yang cukup besar untuk bek sayap berusia 27 tahun itu. Ada klub dari Liga Primer yang lebih tertarik dengan pemain asal Belanda itu, tapi sampai sekarang belum ada yang menunjukkan niat serius. Victor Osimhen menjadi komoditi panas jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Dua raksasa yaitu Bayern Munchen dan PSG disebut menjadi klub terfavorit untuk mengamankan servis striker asal Nigeria tersebut. Sang striker untuk sementara bercokol sebagai top skor Liga Italia lewat gelontoran 21 gol yang dicetaknya dari 26 giornata. Berkat performa impresifnya itu, wajar-wajar saja apabila striker 24 tahun tersebut kini ramai diperebutkan sejumlah raksasa Eropa. Sebelumnya, Manchester United diberitakan tertarik untuk memboyong Osimhen ke Old Trafford pada musim panas nanti. Namun minat tim asuhan Erik ten Hag itu sekarang mulai mengendur lantaran MU fokus mengejar tanda tangan striker Tottenham Hotspur, yakni Harry Kane. Penyerang Inter Milan Edin Dzeko menyebut jika AC Milan bisa menembus semifinal Liga Champions musim ini bukan karena keberuntungan semata. Edin Dzeko sendiri yang menjadi salah satu pemain yang bersinar di kemenangan 6-0 Inter atas Hellas Verona lewat 2 gol yang diciptakannya. Berkat sumbangan 2 gol Dzeko tersebut, Inter kini menyalip AC Milan di peringkat keempat klasemen sementara Serie A dengan unggul 2 poin atas rival sekotanya itu. Dzeko pun kemudian ditanya oleh awak jurnalis apakah dirinya merasa bahwa Inter Milan sekarang lebih superior ketimbang Milan menjelang bentrokan di semifinal Liga Champions. Penyerang asal Bosnia tersebut memilih untuk tidak merasa jumawa dan mewanti-wanti Inter kalau Milan bisa lolos ke 4 besar Liga Champions musim ini berkat kerja keras mereka. Milan adalah tim yang kuat, mereka lolos ke semifinal Liga Champions bukan karena insiden, ucap Dzeko kepada Sky Sport Italia. Meski begitu, kami percaya dengan diri kami sendiri. Kami tahu kalau kami memiliki banyak pemain kuat. Mungkin di masa lalu kita sempat salah karena kehilangan konsentrasi. Namun yang pasti, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Hari ini adalah kemenangan yang penting dan selanjutnya akan jauh lebih penting. Tutup Edin Dzeko. Chelsea dikabarkan bersedia mengizinkan Pierre-Emerick Aubameyang pergi secara gratis di akhir musim 2022-2023, membuka pintu baginya untuk kembali ke Barcelona.
Menurut Football Espanya, Chelsea akan siap untuk merobek kontrak Aubameyang dan membiarkannya pergi tanpa bayaran, membuka pintu untuk kembali ke Barcelona. Selain itu, setidaknya 80% dari skuad La Blaugrana diberitakan akan menyambut kembali sang striker dengan tangan terbuka mengingat periode positif sebelumnya. Aubameyang mencetak 13 gol dalam 24 pertandingan untuk tim Xavi di paruh kedua musim 2021-2022 dan klub La Liga dapat mencapai kesepakatan karena situasi keuangan mereka yang membaik. Juventus tidak akan mengubah komposisi pelatih musim depan. Kalau situasi tidak berjalan dengan baik pada musim ini, direksi Juventus tetap memberi kepercayaan penuh pada Massimiliano Allegri untuk peran pelatih di musim depan. Perjalanan Juventus musim ini tidak bisa dibilang mudah. Juventus gagal total di Liga Champions. Sinyonya tua berada di posisi ketiga klasemen akhir fase grup dan harus melanjutkan kiprahnya di Liga Eropa. Sedangkan di pentas domestik, Juventus gagal di Coppa Italia. Leonardo Bonucci dan kolega juga gagal bersaing untuk gelar Scudetto. Juventus bahkan sempat berada pada posisi sangat sulit dengan sanksi pengurangan 15 poin. Saya pikir untuk mengatakan bahwa posisi Allegri bisa dikonfirmasi sangat jelas. Allegri kembali dengan kontrak 4 tahun dan bahkan kami belum setengah jalan dari proyek tersebut. 11 trofi dalam 7 tahun, 2 final Liga Champions, itu angka yang bicara soal Allegri. Ucap CEO Juventus, Francesco Calvo. Menjamu Cremonese di San Siro, Stefano Pioli memilih untuk mengistirahatkan sejumlah pemain pilarnya seperti Theo Hernandez, Sandro Tonali, Rafael Leao hingga Olivier Giroud. Hal ini sengaja dilakukan Pioli untuk menyegarkan skuadnya jelang duel krusial melawan Lazio di Serie A dan leg pertama semifinal Liga Champions kontra Inter Milan. Sayangnya, rotasi pemain yang dilakukan oleh Pioli tersebut justru menjadi bumerang bagi ia sendiri. Tim pelapis kedua Milan tak bisa berbuat banyak melawan Cremonese yang notabene adalah tim peringkat ke-19. Bermain imbang 1-1. AC Milan baru selamat di masa injury time lewat sepakan bebas Junior Mesias yang memberikan gol penyeimbang usai dibobol lebih dulu oleh Davide Okereke. Tentu saja kami sangat kecewa, hal ini tak perlu lagi diutarakan, ucap Pioli selesai laga dalam wawancaranya kepada DAZN. Kami betul-betul mengincar kemenangan dan kalau tidak berubah kami akan kesulitan untuk menembus 4 besar. Sekarang kita akan bertanding lagi di 3 hari ke depan dan harus mengisi ulang seluruh baterai kita. Sebab kami bisa lebih baik dari ini, apalagi di babak kedua, tutup Stefano Pioli. Dengan hasil seri melawan Cremonese, Milan untuk sementara terlempar dari 4 besar dengan menduduki peringkat ke-6. Milan terpaut jarak 2 angka dari Inter Milan yang sekarang menghuni peringkat ke-4 dengan koleksi 60 poin.